Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so happy to see you. Well, today's video is about a narrative text. By the way, do you like reading story? Ngomong-ngomong, kalian suka gak sih baca cerita? Pasti waktu kecil kalian sering membaca cerita atau mendengar cerita dari orang lain. So, what story do you like? Cerita apa sih yang kalian sukai? Have you ever read the story of? Pernahkah kalian membaca cerita tentang Sang Kuryang, Malin Kundang, Timun Mas, Cinderella, Beauty and the Beast, atau Snow White? Do you know, those stories are examples of narrative text. Jadi, tahukah kalian kalau cerita-cerita tersebut merupakan contoh naratif teks? So, what is narrative text? Nah, narrative text itu apa sih? Narrative text is a text that tells us story in chronological order. Naratif teks adalah sebuah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. The social function or purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader or listener. Fungsi sosial atau tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca atau orang yang mendengarkan cerita naratif tersebut. Jadi, cerita apa sajakah yang termasuk ke dalam jenis naratif teks? Jenis cerita yang termasuk ke dalam naratif teks yaitu Fairytale, Folktale, Fable, Myth, dan Legend. Fairytale is a traditional story written for children that usually involves imaginary creatures and magic. Like Snow White, Pinocchio, and Cinderella. Kalian pasti tidak asing dengan cerita Snow White, Pinocchio, dan Cinderella. Cerita tersebut merupakan contoh fairytale. Fairytale adalah sebuah cerita tradisional yang ditulis untuk anak-anak dan biasanya menggambarkan tentang tokoh imajinasi atau sihir, sulap, maupun keajaiban. Folktale is a story that parents have passed on to their children through speech over many years. Folktale adalah cerita yang dikisahkan oleh orang tua kepada anaknya secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak dahulu. Tentu kalian pernah mendengar cerita Sang Kuryang, Bawang Putih dan Bawang Merah. Cerita tersebut merupakan contoh folktale, atau yang biasa disebut dengan cerita rakyat. Fable is a fictional story which features animals, plants, or objects and leads to a particular moral lesson. Fable adalah sebuah cerita yang biasanya mengisahkan tentang hewan, tumbuhan, maupun objek sebagai tokohnya. Dan dalam kisah tersebut, terdapat pesan moral yang bisa dipelajari. Do you know the story of the hare and the snail? The lion and rat are examples of fable. Nah, contoh cerita fable yaitu kisah si kancil dan siput, kisah singa dan tikus, dan lain sebagainya. Myth is a popular belief or ancient story, especially explaining the early history of a group of people or about natural events and facts. In Indonesia, there are some myths which are popular like Jakatarub and Nyi Roro Kidul. Mitos adalah cerita tradisional atau cerita kuno yang dipercaya oleh sekelompok orang dan dianggap benar-benar terjadi. Di Indonesia terdapat banyak contoh cerita mitos seperti Jakatarub dan Nyi Roro Kidul. Legend is a very old story or set of stories from ancient times and popularly accepted as historical that tells about a famous event or person, but not always true. Nah, kalian pasti tidak asing dengan kata legenda. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat,
atau peristiwa ajaib yang terjadi dan dipercayai oleh masyarakat. Misalnya cerita tentang asal-usul Danau Toba, legenda Candi Prambanan, dan sebagainya. Jadi itu tadi contoh cerita dan jenis naratif teks. Selanjutnya mari kita simak bagian atau struktur dari naratif teks. A narrative text usually consists of three parts: orientation, complication, and resolution. Orientation tells about the character and setting, time or place of the story. Complication shows the conflict or crisis affecting the main character. The crisis increases into climax. Resolution is a part that tells the solution to the conflicts. It presents the ending of the story, whether happy or sad ending. Naratif teks tersusun atas 3 bagian. Yang pertama orientation, yang kedua complication, dan yang ketiga adalah resolution. Orientation biasanya disebut sebagai pendahuluan cerita atau awal cerita. Nah, isinya adalah tentang apa, siapa, di mana, dan kapan suatu cerita itu terjadi. Complication adalah bagian teks yang kedua, letaknya setelah orientation. Bagian ini berisi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh utama cerita. Nah, masalah-masalah tersebut biasanya bisa menyebabkan puncak masalah atau yang biasa kita sebut dengan climax. Bagian terakhir dari naratif teks adalah resolution. Bagian ini menceritakan tentang solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Ceritanya bisa berakhir dengan bahagia maupun sedih. Jika kita sering membaca naratif teks, biasanya penulis sering menuliskan pesan moral atau pengajaran di bagian akhir atau penutup cerita. Nah, penutup cerita tersebut yang berisi pesan moral maupun pengajaran disebut dengan reorientation. Bagian ini bersifat opsional. Jadi, ada beberapa naratif teks yang memiliki reorientation dan ada pula yang tidak memiliki reorientation. Agar kalian lebih memahami tentang bagian teks naratif, simaklah contoh berikut ini. Cinderella. Once upon a time, there was a girl called Cinderella. She lived with her stepsisters. They were very bossy. They made Cinderella do all the homework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters would not let her go. Cinderella was sad because she wanted to go to the ball too. Her stepsisters went to the ball without her. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then married her. They lived happily ever after. Nah, pada contoh teks naratif tentang Cinderella ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama menceritakan tentang tokoh cerita, yaitu Cinderella dan saudara tirinya. Jadi bagian ini disebut dengan orientation. Paragraf kedua menceritakan tentang konflik atau masalah yang dihadapi tokoh cerita, yaitu Cinderella tidak bisa pergi ke pesta dansa karena tidak diajak oleh saudara tirinya. Jadi bagian ini disebut dengan complication. Nah, paragraf ketiga atau bagian terakhir menceritakan tentang solusi dari masalah yang dihadapi Cinderella, yaitu datangnya seorang peri yang membantu Cinderella untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Pada pesta dansa tersebut, pangeran jatuh hati kepada Cinderella dan menikahinya. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Nah, bagian ini disebut dengan resolution. Nah, itu tadi struktur atau bagian dari teks naratif. Sekarang mari kita bahas tentang unsur kebahasaan teks naratif. As we can see, there are some linguistic elements of narrative text. The first is past tense, and then adverb of time, time conjunction, direct speech, and action verbs. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks naratif yaitu
Yang pertama, menggunakan kalimat past tense. Contohnya, they made Cinderella do all the homework. Jadi untuk menulis naratif teks, kita menggunakan tenses bentuk lampau atau past tense. Unsur kebahasaan lainnya yang digunakan dalam menulis teks naratif adalah adverb of time atau keterangan waktu. Misalnya, one day, suatu hari, a long time ago, suatu masa, once upon a time, pada zaman dahulu kala, etc. dan lain-lain. Unsur kebahasaan lain yang juga terdapat dalam teks naratif yaitu time conjunction atau kata hubung yang menunjukkan waktu. Misalnya, then, kemudian, suddenly, tiba-tiba, when, ketika, later, kemudian, dan sebagainya. Nah, beberapa naratif teks juga menggunakan direct speech, yaitu kalimat langsung yang menunjukkan percakapan antara tokoh di dalam cerita. Misalnya, oh no, it's too late, Cinderella said. Dan unsur kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan action verbs. Action verbs merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau tindakan. Misalnya walked, dreamed, said, when, and so on. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks naratif. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.